Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Sakira Novianti yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dalam program Laporan Learning Journal mata kuliah teknik, reportase, dan investigasi berita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman belajar yang telah berlangsung pada minggu lalu, tepat hari Selasa 15 September 2025, tepat di Gedung Fakultas Dakwah. Learning Journal ini bukan sekedar rangkuman, melainkan cermin perjalanan intelektual yang menunjukkan bagaimana teori dipahami, diaplikasikan hingga dikaitkan dengan realitas sehari-hari. Mari kita simak bersama bagaimana pengalaman belajar kali ini menjadi bekal berharga untuk pengembangan diri dan pengetahuan ke depan. Dan berikut laporan selanjutnya untuk Anda. Pemirsa, materi minggu ini membahas informasi dan interview dalam reportase, di mana wawancara adalah teknik pengumpulan data berupa tanya jawab antara reporter dengan narasumber untuk memperoleh pendapat, pandangan, atau informasi yang relevan. Perbedaan dengan reportase, yaitu wawancara hanyalah salah satu teknik dalam reportase. Reportase mencakup lingkup yang lebih luas, yaitu meliputi berbagai sumber atau fakta. Terdapat beberapa prinsip wawancara, di antaranya reporter harus siap dengan narasumber, topik, dan pertanyaan, bersikap objektif dalam menyampaikan berita, menggunakan formula 5W1H agar informasi jelas. What, who, when, where, why, dan how. Kemudian terdapat teknik persiapan wawancara di mana yaitu kumpulkan data tentang narasumber, buat daftar pertanyaan yang terarah, gunakan bahasa baik dan jelas, dengarkan jawaban dengan seksama, ciptakan suasana santai dengan narasumber, simpan pertanyaan kejutan bila diperlukan, kendalikan narasumber bila bertele-tele, klarifikasi jawaban singkat agar tidak menimbulkan salah tafsir. Beberapa hambatan umum wawancara di antaranya reporter grogi atau takut pertanyaan dikhawatirkan menyinggung, terlalu melibatkan hal pribadi. Kemudian terdapat syarat wawancara di antaranya tujuan jelas, efisien, menyenangkan, spontan, berbasis riset, dan kepentingan publik. Wawancara mampu mengendalikan arah pembicaraan. Terdapat macam-macam wawancara, di antaranya tertutup, terbuka, konferensi kelompok, individual, terpimpin, dan bebas. Bentuk wawancara di antaranya wawancara sosok pribadi, wawancara berita, wawancara jalan, wawancara sambil lalu, wawancara telepon, wawancara tertulis, dan wawancara kelompok. Kemudian terdapat pengertian reportase, di mana kegiatan meliput pengumpulan fakta dan informasi dari berbagai sumber, lalu melaporkannya dalam bentuk berita. Media, terdapat media cetak, yaitu terdapat koran dan majalah. Kemudian media elektronik, yaitu TV, radio, dan internet. Terdapat jenis reporter, di antaranya reporter lapangan, mengumpulkan berita langsung di lokasi. Reporter TV, yaitu melaporkan di depan kamera untuk pemirsa. Kemudian teknik reportase, di mana sebutkan peristiwa, tempat, nama, dan media asal. Sajikan ringkasan informasi terkini, gambarkan suasana atau latar lokasi. Laporan fakta, bukan opini, tutup dengan identitas reporter dan kameramen. Beberapa model reporter, di antaranya on the spot, on the screen, yaitu hadir di lokasi dan tampil di layar. On the spot, off the screen, yaitu hadir di lokasi tapi hanya suara.
terdapat informasi dalam jurnalistik, yaitu jenis-jenis informasi yang disampaikan media. Terdapat berita, yaitu fakta tanpa opini wartawan. Editorial, yaitu berita dan opini redaksi. Kemudian infotainment atau gosip dan hiburan. Press release, yaitu rilis resmi lembaga. Di sini terdapat kategori berita, yaitu harian, hot news yang harus segera disajikan, straight news, berita langsung tanpa opini, in-depth news, berita mendalam. Beberapa golongan berita, yaitu hard news, konflik atau kontroversial penting, soft news yaitu ringan, human interest, soft news singkat, mendesak, atau bencana dan kecelakaan. Kemudian terdapat kesimpulan dari materi di atas. Wawancara adalah metode untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Kemudian reportase adalah kegiatan meliput dan melaporkan berita, sedangkan informasi adalah hasil akhir berupa berita yang disajikan kepada publik. Pemirsa, itulah informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat untuk Anda semua. Saya Sakira Novianti pamit undur diri, sampai jumpa di liputan berikutnya.